Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang pertama tentang apa itu bid'ah. Ini penting. Apa itu bid'ah? Ya. Karena akal Islam di Indonesia ini, terutama di umat Islam orang-orang yang awam, kata-kata bid'ah itu seakan sesuatu yang seram. Ya. Kalau mendengar bid'ah itu, Insya Allah kayak mendengar apa ya? Ya. Terasa berat sekali. Nah, ini harus kita pahami dulu tentang makna bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Ya, selama ini kita mendengar ini bid'ah, itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Ketahuilah ikhwatal Islam, para ulama selalu yang memberikan definisi itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa dan yang kedua dari sisi istilah. Ya, kenapa? Pertama, harus dibedakan antara definisi secara bahasa dengan definisi secara istilah. Seperti misalnya sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Tapi secara istilah berbeda. Ia adalah merupakan gerakan yang khusus dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Maka tidak boleh misalnya kita katakan, kamu sudah sholat belum? Sudah, tadi saya sudah berdoa. Ya. Jadi akhirnya dia bawakan kata doa itu untuk sholat. Jadi akhirnya orang berkata, orang yang sudah berdoa sudah sholat. Ya udah nggak usah sholat lagi. Ini nggak benar. Nah, tidak boleh kata sholat dibawa kepada makna bahasa, ya, kecuali dengan bukti yang kuat atau dalil yang kuat atau dengan ya qarinah yang kuat. Demikian pula masalah bid'ah. Bid'ah itu ada yang sifatnya apa? Maknanya secara bahasa. Yang terkadang menurut bahasa sesuatu yang secara istilah tidak bid'ah itu masuk dalam bid'ah. Tapi secara istilah itu tidak termasuk bid'ah misalnya. Ini harus difahami akal Islam. Lebih-lebih kaidah berkata, ya apabila bertabrakan makna secara bahasa dengan makna secara istilah syariat, tentu lebih dikedepankan makna secara istilah syariat. Ini yang harus kita pegang sebagai nanti akan kita jelaskan. Qala al-Imam Turtushi fil Hawadits wal Bid'ah. Aslu hadhihi al-kalimah min al-ikhtira'. Wa huwa syai'u yuhdatsu min ghairi aslin sabaqa wala mithalin uhtudhiya wala ulifa mithluhu. Ya. Asal kata dari bid'ah itu artinya ikhtira'. Apa ikhtira'? Yaitu yang diada-adakan yang sebelumnya belum ada. Ya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 17. Ini makna secara bahasa ya, akhi, ya. Badi'us samawati wal ard. Badi'. Lihat badi' dari kata bada'a, bid'ah. Ya, artinya apa? Yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Allah juga berfirman tentang ya dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Bid'an. Tuh lihat bid'ah. Katakan hai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'ah. Artinya, aku ini bukan rasul yang pertama kali. Ya, sebelumku masih ada rasul. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa itu apa? Sesuatu yang ada yang sebelumnya tidak ada. Maka ya secara bahasa masuk padanya masalah agama maupun masalah duniawiyah. Ya, kita katakan mobil bid'ah betul secara bahasa. Combro bid'ah ya betul secara bahasa. Ya kue bolu bid'ah betul secara bahasa karena di zaman Rasulullah enggak ada. Pesawat bid'ah betul secara bahasa. Maka ya yang namanya secara bahasa berbeda ya hukumnya secara istilah syariat ini. Nanti akan disebutkan insyaallah mengenai makna bid'ah secara syariat. Maka akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Jadi bid'ah secara bahasa artinya yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Ya. Baik itu terpuji maupun tidak terpuji. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka Al-Imam Syatibi rahimahullah memberikan sebuah definisi. Ya, beliau berkata,
فالبدعة إذن طريق عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Kalau begitu bid'ah itu apa? Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, yang dimaksudkan menjalaninya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan, kita akan syarah satu persatu. Beliau berkata, ibaratun an tariqatin fid din. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Perhatikan kata-kata dalam agama. Ini menunjukkan akhul Islam bid'ah secara istilah syariat itu khusus ruang lingkupnya dalam agama, maka keluar darinya masalah duniawiyah. Masalah duniawiyah kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu ya tentang tentang urusan dunia. Maksudnya al-aslu fil asya al-ibaha, yang berhubungan dengan kehidupan dunia pada asalnya boleh-boleh saja. Ya, antum mau bikin combrok kayak, mau bikin misrok kayak, mau bikin apa ya, opak kayak, emping dan yang lainnya, semua itu adalah halal, dihalalkan oleh syariat kita ini. Yang sebelumnya tidak ada dari berbagai macam makanan dunia dan yang lainnya, karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Ya, Allah mengatakan Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang di muka bumi ini semuanya. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini pada asalnya halal buat kita. Jangan kita haramkan kecuali dengan dalil. Makanya ya akhi, dalam masalah duniawiyah tidak disebut bid'ah secara istilah, walaupun mungkin bisa dikatakan bid'ah secara bahasa. Perhatikan ini. Ya, dari situ bisa diketahui ya ketika Umar bin Khattab berkata nikmatul bid'atu hadhihi, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ini, ketika beliau mengumpulkan salat tarawih. Ya, itu bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Kenapa? Karena salat tarawih kan sudah pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dijadikan hujah perkataan Umar itu untuk mengatakan akan adanya bid'ah hasanah. Nanti insyaallah akan dibahas pada pembahasannya tersendiri. Jadi Imam Asy-Syatibi berkata, jadi bid'ah secara syariat, secara ya istilah syariat, ibaratun an tariqatin fid dini. Ya, ungkapan tentang tata cara dalam agama. Perhatikan kata-kata dalam agama, ingat baik-baik. Ya. Mukhtara'atun, yang diada-adakan. Ya, yang diada-adakan ini ada dua macam. Ada yang sama sekali tidak ada, baru diadakan. Ya. Ada yang asalnya ada namun ditambah-tambahkan. Perhatikan ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Sesuatu yang sama sekali tidak ada kemudian diada-adakan dalam agama ini. Ya. Seperti mereka yang merayakan misalnya perayaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak pernah merayakan, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam yang 4. Ya, baru muncul, dan itu pun juga dilakukan oleh orang-orang Syiah yang ekstrim dari Banu Ubaid al-Qaddah, ya karangan Banu Fatimiyah pada tahun 362 Hijriah. Seperti dikatakan oleh Al-Maqrizi dalam kitab Al-Khututul Aridah. Yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Ya. Contohnya yang ada asalnya, tapi kemudian dia dibikin cara sendiri. Ini contohnya apa? Misalnya ada apabila misalnya ada orang yang berpuasa, tapi kemudian cara puasanya dibikin sendiri. Ya, bagaimana caranya? Misalnya berpuasa dengan cara berdiri di bawah terik matahari. Ya, berpuasanya betul, tapi sayang dibikin sendiri dengan cara dia berdiri di bawah terik matahari. Ini jelas ya tidak pernah disyariatkan. Jadi ya bid'ah itu apa? Tata cara dalam agama mukhtara'atun, yang diada-adakan. Ya.
yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah disampaikan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak pula dipahami oleh para sahabat. Ya, tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat. Anna tusyabihu tariqata syar'iyyah, ya, menyerupai syariat, memang betul terlihat memang serupa dengan syariat, seakan-akan itu dari syariat. Ya, padahal itu bukan sama sekali, ikhwatul Islam. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang dimaksudkan untuk menjalaninya untuk apa? Dalam rangka biasanya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin bisa kita definisikan lagi bahwa bid'ah adalah ya, ma uhdisa 'ala khilafil haqqil mutalaqqi 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min ilmin aw amalin aw halin binaw'i syubhatin aw istihsanin muju'ila dinan qawiman wa siratan mustaqima. Ya, apa-apa yang diada-adakan tidak sesuai dengan kebenaran yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berupa ilmu ataupun amal ataupun keadaan, karena adanya sejenis syubhat atau penganggapan baik yang kemudian dijadikan sebagai agama yang lurus, ya, dan jalan siratal mustaqim, padahal itu bukan. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, ya, dari sini kita bisa mengetahui tentang makna bid'ah secara agama, secara syariat Islam. Ya, bahwa bid'ah itu khusus masalah-masalah agama, tidak masuk padanya masalah duniawiyah secara istilah syariat. Adapun secara bahasa mungkin bisa kita katakan, ya, masalah dunia pun ada bid'ah, namun itu secara bahasa saja. Adapun masalahnya adalah yang kita pahami adalah bahwa yang dianggap bid'ah di sini adalah yang menurut bid'ah menurut pemilik syariat, yaitu menurut Allah dan Rasulnya. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan kaidah-kaidahnya insyaallah, ya, pada pertemuan yang akan datang.